Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama tim penilai melakukan verifikasi lapangan evaluasi pengaruh utamaan gender atau PUG di Kabupaten Kendal kemarin. Verifikasi lapangan ini untuk menentukan pemberian Anugerah Parahita Eka Praya atau AP tahun 2023 pada pekan terakhir Desember mendatang. Penghargaan AP merupakan penghargaan dari pemerintah kepada Pemda atas keberhasilan dalam prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pemerintah memberikan penghargaan AP tiap 2 tahun sekali. Penghargaan AP kategori Pratama diberikan tahap awal pelaksanaan PUG. Penghargaan di atasnya adalah Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Sekretaris Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPARI Maya Septiani mengatakan verifikasi lapangan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif tentang pelaksanaan PUG. Selain itu juga untuk melihat capaian indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks ketimpangan gender. Dari pelaksanaan tahun ini banyak kemajuan yang sudah diperoleh Kendal, yang sudah dilaksanakan oleh Kendal, dan kami di sini untuk melakukan verifikasi secara langsung, melihat secara komitmen dan juga jawaban-jawabannya, pemahaman terkait dengan PUG dan sebagainya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 2PA Kendal Albertus Henry Setiawan mengatakan pada tahun 2021 Pemda Kendal meraih kategori Pratama. Targetnya pada tahun ini minimal bisa meraih kriteria Madya. Baik lagi dari Kendal adalah kita ada namanya indikator pembangunan gender dan indikator pemberdayaan gender. Nah kebetulan dua indikator ini nilainya Kabupaten Kendal itu di atas rata-rata nasional juga rata-rata kabupaten. Dan tentunya kan itu juga menjadi poin penilaian kita. Dari hasil paparan, menurut salah satu tim penilai untuk pelaksanaan PUG di Kabupaten Kendal banyak perubahan yang lebih baik. Dalam penggarapan isu PUG melibatkan semua sektor. Perkembangannya unggul dalam berbagai inovasi PUG di semua sektor. Dan hari ini kami melakukan verifikasi lapangan. Ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, komprehensif dari pelaksanaan PUG yang kemudian tadi dijawab oleh masing-masing OPD dan juga dari partisipasi masyarakat juga seperti itu. Nah, di verifikasi apa itu, Pak? Secara dokumen ada beberapa hal terkait dengan pelembagaannya, mulai dari peraturannya, kemudian sistem data terpilahnya, lalu kemudian tim Pokja PUG-nya dan sebagainya. Lalu kemudian dari sisi penyelenggaraannya sendiri ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh OPD, kemudian LPLPP-nya seperti apa, dari mulai layanan informasi sampai kemudian layanan-layanan lainnya, konsultasi, rujukan dan sebagainya, akhirnya mendapatkan siap ya tadi pelopor untuk perempuan pelopor. Lalu kemudian hal-hal terkait dengan desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi hal-hal terkait dengan pelaksanaannya seperti itu. Termasuk juga melihat capaian indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks ketimpangan gender. Kendal sebelumnya memperoleh penghargaan di APE-nya Pratama. Jadi Pratama itu tahap awal di dalam pelaksanaan PUG. Setelah Pratama ada Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Dari pelaksanaan tahun ini banyak kemajuan yang sudah diperoleh Kendal, yang sudah dilaksanakan oleh Kendal, dan kami di sini untuk melakukan verifikasi secara langsung, melihat secara komitmen dan juga jawaban-jawabannya, pemahaman terkait dengan PUG dan sebagainya. Nanti kita lihat nanti dari hasil akumulasi ya, verifikasi administrasi maupun lapangan, apakah nanti kemudian akan meningkat dari sisi perolehan APE-nya. Berdasarkan hasil paparan kemudian ditanggapi oleh tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sudah disampaikan oleh salah satu anggota tim penilai bahwasanya kita sudah banyak perubahan terkait dengan implementasi pengawasan gender ya. Jadi yang dilakukan evaluasi tahun 2023 adalah mengevaluasi 2021 dan 2022. Sementara terakhir evaluasi adalah di tahun 2021 untuk penilaian di 2020. Jadi tadi disampaikan oleh tim penilai Kendal sudah banyak perubahan. Nah, berapa banyak nanti perubahan itu kita masih menunggu hasilnya, nggih. Kita saat ini kan predikannya kan di Pratama. Nah, kemudian di verifikasi administrasi atau di asesmen mandiri kami itu kan skornya sudah ada di Nindya sebenarnya. Jadi kan setelah Pratama itu ada Madya, ada Nindya. Nah, apabila kita bisa
mendapatkan dari tim penilai kok misalkan puas dengan jawaban kami tadi, ada kemungkinan kami bisa naik ke Nindya. Tapi misalkan kok ada beberapa penilaian yang mungkin masih kurang dari kami, ya paling tidak kami mungkin bisa naik ke Madya. Nah, ini kita masih menunggu hasilnya, mungkin baru bisa diumumkan di bulan depan. Nah, karena kita sudah tadi pertama melibatkan unsur pentahelix tadi ya, semua sektor itu kita libatkan dalam menggarap isu pensamaan gender. Kemudian tadi kita juga unggul dalam hal inovasi-inovasi terkait dengan pensamaan gender di semua sektor. Tadi dari Dispenaker menyampaikan aplikasi Kendal Karir, itu kan juga ada keperpihakan kepada gender, laki-laki perempuan. Ya, setiap laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mencari lowongan pekerjaan di Kendal Karir. Misalkan tadi dari Disiput juga bagus, ada aplikasi si pemikat, sistem informasi pemetaan minat bakat peserta didik, itu juga bagus. Peserta didik yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya di jenjang SMP, itu nanti ada profilnya, minat bakatnya seperti apa. Nah, nanti itu bisa menjadi bahan bagi pendidik untuk bisa mengembangkan prestasi dari peserta didik dengan berdasarkan pada minat bakatnya itu. Jadi sudah pilah gender semua ya, sudah terpetakan gendernya. Kemudian tadi juga bagus, tadi ada aplikasi dari Dispenduk Capil Pak. Itu ada namanya program Sweet 17 ya. Jadi anak-anak yang belum berusia 17 tahun nanti pada saat ketika 17 tahun nanti akan ada surprise, difasilitasi secara gratis layanan dokumen kependudukannya gitu kan. Nah nanti Dispenduk Capil juga akan memfasilitasi itu, tidak pandang bulu, itu laki-laki perempuan akan difasilitasi. Banyak dari program-program yang baik ya. Kemudian tadi di Rusunawa atau di Disperkim ada aplikasi si Satwa, intinya sistem informasi untuk ini Pak, untuk sewa di Rusunawa ya. Jadi nanti yang berkeinginan untuk menempati Rusunawa itu tidak perlu harus datang ke rusun, tapi cukup dengan aplikasi online itu tanpa pandang bulu, tapi tetap memasukkan administrasi yang dibutuhkan, misalkan KTP, KK dan sebagainya, tanpa pandang bulu nanti akan difasilitasi oleh Disperkim. Jadi inovasi-inovasi tadi oleh tim penilai dianggap sebagai inovasi-inovasi yang orisinil Kendal, karena di kabupaten lain itu tidak ada gitu loh. Itu yang tadi memuaskan jawaban dari kami kepada tim penilai itu. Kemudian yang baik lagi dari Kendal adalah kita ada namanya indikator pembangunan gender dan indikator pemberdayaan gender. Nah kebetulan dua indikator ini nilainya Kabupaten Kendal itu di atas rata-rata nasional juga rata-rata kabupaten, dan tentunya kan itu juga menjadi poin penilaian kita di hadapan tim penilai. Begitu. Targetnya yang paling dekat bisa meraih predikat apa nih Pak? Yang minimal Madya Pak. Kita sudah pratama kan, nah, minimal Madya. Ya, jadi di Kementerian PPA itu ada dua evaluasi. Ada evaluasi terkait dengan pemenuhan anak, namanya Kabupaten Layak Anak. Kalau ini evaluasi pensamaan gender, nanti anugerahnya namanya Anugerah Parahita Eka Praya atau APE. KLA kita kemarin masih pratama terus nih, 7 kali berturut-turut. Nah yang ini kita kemarin sekali sudah pratama. Nah, saya harap tidak harus seperti KLA 7 kali pratama terus. Diharapkan 1 kali pratama besok Madya. Ada kemungkinan kita naik ke Madya.